Terasa agak terlalu pagi ya saat saya tiba di stasiun Pasar Senen di Jakarta, padahal ini sudah jam 6 lewat. Mungkin karena cuaca hari ini agak sedikit berawan jadi kelihatan masih pagi. Dan memang kereta yang akan saya naiki hari ini juga berangkat cukup pagi dari Jakarta sekitar pukul 7. Keretanya kereta Sawung Galih, tapi saya bakalan menuju ke Semarang. Jadi nanti mungkin akan turun Cirebon. Jadi pakai tarif khusus dulu ke Cirebon, nanti nyambung lagi pakai tarif khusus dari Cirebon ke Semarang dengan kereta yang lain ya, karena Sawung Galih kan tujuan Kutoarjo, nggak lewat jalur utara. Jadi dari Jakarta ke Semarang kali ini melakukan perjalanan yang tidak biasa, tidak langsung, pakai transit dulu, pakai mekanisme tarif khusus. Ikuti aja videonya, semoga nanti kalian bisa menyerap informasinya dengan menonton videonya sampai akhir. Ini pintu masuk ke dalam ruang kaca di stasiun Pasar Senen. Sawung Galih kira-kira lewat gate berapa ya? Ini gate 2 masih belum ada informasi apa-apa. Yang gate 1 coba kita intip sedikit. Kita cek informasi keberangkatan yang dilayani melalui gate 1. Itu ada kereta Fajar Utama tujuan Jogja, Gajah Wong tujuan Lempuyangan, Dharma Wangsa tujuan Pasar Turi, dan kayaknya itu yang tujuan Purwokerto kereta Serayu. Kemungkinan Sawung Galih berarti tidak dilayani melalui pintu atau gate 1 ya. Rupanya baru nongol nih Sawung Galih di jalur 3 dilayani melalui pintu 2. Ini kayaknya lagi ada antrian masuk. Oke, beberapa kali naik kereta dari arah Pasar Senen kemarin berangkatnya dari jalur 1 terus. Nah, kayaknya baru kali ini nih menuju ke peron keberangkatan dengan eskalator baru di stasiun Pasar Senen. Jadi kalau berangkat lewat jalur 1 kita tidak perlu repot turun naik, nggak perlu melewati underpass seperti ini. Tapi kalau keberangkatan keretanya di jalur 3 katakanlah, ya harus melewati underpass, makanya dibuatkan eskalator biar mempermudah turun naiknya. Kira-kira Sawung Galihnya udah ada belum ya? Oh, baru mau dilangsir cuy, pas banget. Nih, keberangkatan Sawung Galih pagi jalur 3 jam 7.05. Wow. Wah. Ini sekalian lokomotif dinasnya kali ya, CC 2017803 Depo. Yuk ya. Naiknya kereta Daop 5 tapi logonya Daop 6. Nah, kalau berangkat dari peron jalur 3, ternyata face recognition boarding gate-nya ada di sini. Nggak bisa. Sudah daftar sebelumnya? Sudah. Di mana waktu itu? Di mana-mana udah pakai face recognition, Pak. Mau di Lempuyangan, Gambir, Senen, semuanya. Ah, tumben ya. Atau coba gate sebelah kali ya. Biasanya lancar-lancar aja. Nah. Yang nampak di jalur 1 ini adalah kereta Fajar Utama Yuk ya. Kereta yang sebenarnya bisa membawa saya langsung pulang ke Yuk ya, tapi saya belum mau pulang dulu, masih mau menuju Semarang. Tadi sempat terkendala pada saat masuk melalui face recognition boarding gate ya. Dicoba di gate sebelah ternyata lancar. Soalnya kadang suka gitu ya, kameranya mungkin tidak mendeteksi apakah karena muka saya masih muka bantal gitu. Saya menuju ke area utara karena saya naik di premium 6 yang nampaknya menjadi premium paling akhir ujung belakang rangkaian Sawung Galih. Kalau nggak salah ingat ya, memang di area depan ini area eksekutif, cuman membawa 2 kereta, dan di area belakang ini ada kereta ekonomi premium membawa 6 kereta. Lah, kirain rangkaiannya cepat dilangsirnya, ternyata yang lewat kontainer.
Jadi kira-kira untuk penumpang kereta premium 6 di area sebelah sini nanti naiknya di ujung sana itu, kalau kalian bisa melihat itu adalah langsiran Sawung Galihnya. Tunggu melintas kontainer dulu ya, baru masuk di jalur 3. Sudah masuk di jalur 3 kereta Sawung Galih tujuan Kuto Arjo. Ya, rupanya saya duduk mundur karena kebetulan di premium 6 ini toiletnya di depan, berarti nomor besar mundur. Beda dengan di premium 5 ya, kebalik. Ya sudahlah, tidak apa-apa, perjalanan singkat. Saya ngambil kursi nomor 16, nomor favorit 16 Delta. Cuy, di mana? Sebelah sini. Jangan kelewatan ritual dulu. Yuhui. Barusan ngecek armadanya dulu ya. Ini adalah ekonomi premium stainless steel generasi yang pertama. Armada seri tahun 2018 urutan yang ke-40 berapa sih? 46, deponya Kuto Arjo. Kapasitasnya 80 maksimal, separuh maju separuh mundur, termasuk di kesempatan kali ini saya duduk mundur ya. Karena posisi maju mundurnya itu random banget. Yang pertama ini adalah jenis kursi reclining non revolving. Ada tuas di samping kanan kiri kursi, tinggal ditarik. Bisa dimundurkan maksimal segini. Tapi di belakang kan nanti mungkin takutnya ada orang, takut mengganggu, jadi saya memilih untuk tidak terlalu maksimal dah, asal agak miring juga udah lumayan. Fitur dan fasilitas standar di armada seperti ini ya, sumber penerangan, penyejuk udara, layar tayangan, rak bagasi kabin, kemudian jendela-jendela sudah ada roller blind, colokan listrik, meja kecil. Udah gitu aja. Terus di ujung-ujung ada di salah satu ujung ding ada 2 toilet, biasanya dekat kursi nomor besar di belakang saya ini. Terus ya, ini kelas ekonomi, jadi untuk area kaki memang tidak seleluasa kelas di atasnya, tapi masih lumayan bisa selonjoran. Mau sedikit sharing aja ya, Rek. Jadi suatu saat jika kalian naik kereta dengan armada stainless steel generasi yang pertama, patokan posisi nomor besar nomor kecil itu bisa dilihat dari posisi jendela toilet. Seperti contoh ini premium 3 ya, jendela toiletnya di belakang sini, berarti nomor besar ada di area sebelah sini. Ini premium 4, tidak ada jendela toilet, artinya nomor kecil ada di area sini. Kira-kira seperti ini ya. Dan plat kecil berangka ini menunjukkan kursi yang terdekat melalui pintu yang mana. Misalnya kalian duduk di kursi nomor 11 sampai 20, artinya lebih dekat dijangkau melalui pintu ini. Kalau nomor 1 sampai 10 berarti lebih dekat dijangkau melalui pintu yang di depan sana. Karena beberapa kali masih saya temui ya orang-orang, ya mungkin karena alasan keburu-buru juga sih, salah masuk dalam artian gini. Misalnya contoh, saya duduk di kursi nomor 1 di premium 3. Ternyata malah masuk lewat pintu ini yang lebih dekat dengan kursi nomor 20. Akhirnya saya harus melewati lorong kabin di mana orang di dalam itu kan juga masih berdesak-desakan mencari kursinya ya, malah melawan arus. Jadi harap diperhatikan juga sih, dan ini juga sebagai patokan. Oh, saya ngambil nomor besar nih, cari yang ada jendela toiletnya, berarti itu dekat dengan kursi nomor besar. Kira-kira itu tips gampangnya gitu ya.
Sedang ada pergerakan langsir rangkaian. Ini kereta apa ya? Seru ya, di paling depan gitu. Mari kita lihat ini rangkaian apa. Oh iya, Gajah Wong ya, bener. Ternyata saya baru ingat, ternyata Gajah Wong ini sudah menggunakan armada stainless steel. Wah, sekarang dia sudah kembar dengan Bogowonto. Akhirnya ya, setelah apa namanya? Kemarin saya bilang kok ini sesama saudara Gajah Wong Bogowonto, dulu punya rangkaian yang sama ekonomi AC Kemenhub masih ombak biru. Kok si Bogowonto udah upgrade lama ke stainless steel, si Gajah Wongnya masih pakai ekonomi premium modifikasi ya. Dan sekarang dia sudah kembar. Akhirnya ya. Ini kemarin limpahan apa ya, kok aku lupa. Ya, duduk mundur. Tepat pukul 7 lebih 5 menit kereta Sawunggali diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju tujuan akhirnya di Kuto Arjo, meski saya cuma nebeng duduk sampai ke Cirebon nanti. Perjalanan ke Cirebon akan ditempuh selama sekitar 3 jam. Sampai dengan video ini dibuat, kereta Sawunggali masih dijadwalkan untuk singgah di stasiun Jatinegara ya. Dan sebagai informasi, terdapat 2 keberangkatan kereta Sawunggali dari arah Jakarta. Satu keberangkatan pagi hari pada pukul 7 lebih 5 menit. Dan satu keberangkatan lagi di sore hari sekitar pukul 6 sore. Widih, ada lokomotif merah biru di situ. Banyak puang lagi bobok juga. Ya, ada vintage. Banyak rangkaian nih, Depo Cipinang. Ini rangkaian Singasari. Ini datangan Singasari mungkin bakalan berubah jadi apa? Bangunkarta kali. Terus itu apa ya? Ada Tegal Bahari, itu berarti rangkaiannya Gumarang dipinjam dulu ke Tegal. Kebetulan itu pintunya kebuka lagi jadi agak bising. Kebetulan di ekonomi premium 6 ada rombongan para bayi, jadi mungkin nanti di video kalian bakal sesekali mendengarkan teriakan-teriakan gemasnya mereka ya. Ada. Selamat pagi are-are, hehe. Ini ritual pagi yang menyenangkan ya. Wih, cahaya mataharinya. Jadi saya sudah membeli 1 gelas teh premium dari layanan keliling restorasi. Ini karena restorasinya jauh banget di depan sana, di depan ekonomi premium 1 yang malas gerak. Ya sudahlah, kebetulan lewat, saya langsung membeli 1 gelas teh premium untuk melaksanakan ritual yang tidak boleh ketinggalan setiap kali naik kereta api. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan juga, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Wih, ngantuk rek. Perjalanan pagi malah ngantuk ya. Wah. Matahari bersinar.
Amazing sekali matahari pagi ini, cerah ceria. Saya kayak melihat ada lokomotif vintage. Jangan karena keenakan menikmati perjalanan terus lupa kalau ini pakai tarif khusus, berarti harus ada persiapan untuk tiket lanjutan. Makanya sebentar lagi saya mau mencari pilihan tiket lanjutan dari Cirebon menuju ke Semarang. Ada beberapa pilihan, nanti kita cek mana yang paling dekat dengan kedatangan kereta Sabung Galih ya. Selamat menikmati perjalanan Anda. Finally tiba di Jatibarang. Kayaknya ya, kalau nggak salah ini Jatibarang ini singgah terakhir sebelum Sawung Galih tiba di Cirebon. Aduh, ternyata tidak terasa juga ya. Udah persiapan lagi. Cerita perjalanan dari Jakarta ke Semarang di bagian yang pertama. Etapa yang pertama Jakarta Cirebon hampir usai. Hari ini saya memilih naik kereta Sabung Galih yang punya dua kelas layanan ya, eksekutif dan ekonomi premium. Saya naik di kelas ekonomi premium yang tarif khususnya rupanya menjadi yang termurah di rute ini. Saya beli 2 jam sebelum keberangkatan, harganya Rp110.000. Kalau ada yang nanya, Mas kenapa tadi nggak naik kereta Fajar Utama Jogja aja, kan juga punya tarif khusus sampai ke Cirebon. Betul, tapi rupanya tarif khususnya Fajar Jogja itu selisihnya cukup signifikan ya, mencapai Rp170.000 padahal kelas layanan sama dengan armada yang sama. Ya tentu saya memilih naik Sawung Galih aja yang jauh lebih murah. Dan perjalanan selama 3 jam dari Jakarta ke Cirebon hampir tidak terasa ya, menggunakan armada yang nyaman meskipun ini kelas ekonomi. Tapi ya saya rasa cukup nyaman lah, apalagi untuk jarak yang hanya 3 jam perjalanan. Kayaknya itu dulu cerita bagian pertama. Habis ini transit dulu di Cirebon. Kereta Sabung Galihnya juga masih harus melanjutkan perjalanan ke Kutoarjo ya. Kita pisah jalur di Cirebon. Dan ya bersiap turun lah. Cirebon sudah di depan mata. Tapi videonya belum berakhir loh ya, karena masih ada lanjutan dari Cirebon ke Semarang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Ya, mantul. Terima kasih juga Sabung Galih. Menyala Sawung Galih yang nanti bulan depan akan berjalan 3 kali sehari, Jakarta Kutoarjo. Keren. Untuk ukuran jam segini, Cirebon tidak terlalu panas rasanya, kayak bukan Cirebon. Dan dari Cirebon saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua, etapa yang kedua. Akhirnya memutuskan naik kereta yang terdekat dari kedatangan Sawung Galih, memanfaatkan tarif khusus Argo Bromo Anggrek. Wes, mantap ya, setelah naik kereta ekonomi premium langsung naik eksekutif new generation-nya Argo Bromo Anggrek dari Cirebon ke Semarang. Anggrek tadi jam berapa berangkatnya ya? Pokoknya selisih sekitar setengah jam ya. Oke, kita mendekat stasiun aja lah ya. Ini stasiun Cirebon ya. Pintu keberangkatan. Masih ada sisa-sisa ornamen Natal dan Tahun Baru di sini. Tapi kalian lihat nggak, di sebelah sana dekat dengan pintu masuk malah sudah ada ornamen Imlek nih. Tuh. Bener ya, akhir bulan kayaknya udah Tahun Baru Imlek.
Mirip kayak hall keberangkatannya stasiun Tawang ya, tapi ini kayak lebih kecil gitu versi mininya. Nggak mini juga sih. Di dalam juga ada lampion-lampion. Terus sebagai informasi juga di stasiun Cirebon ini selain pemeriksaan boarding pass manual, sudah hadir juga face recognition boarding gate. Buat yang sudah registrasi bisa langsung masuk dengan face recognition boarding gate sebelah sini. Marki Cop. Oke. Pip, pip, pip. Wah. Sekarang banyak tumbuhan di sini. Ini kayak kapan ya terakhir kali kesini kayaknya belum ada ya. Sekarang tiba-tiba sudah banyak area hijau. Nggak apa-apa sih, seneng. Berasa lebih seger aja Cirebon yang biasanya panas, ngeliat begini jadi adem sejuk ya. Seluruh area stasiun. Dan jika Anda ingin merokok, silakan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan. Kereta Ciremai dari arah stasiun Semarang Tawang sudah tiba di stasiun Cirebon untuk menuju ke Bandung. Dan saya sudah berada di peron jalur 3 menanti kedatangan Argo Bromo Anggrek keberangkatan Gambir yang akan saya naiki menuju ke Semarang. Belakang rangkaian lagi, Rek, tapi tidak dapat single seat. Udah langsung mau berangkat lagi, cuy. Kenapa ini? Shalalalala. Tar. Pintunya otomatis pintunya. Ini single seatnya udah kepake, jadi saya duduk non single seat. Oke. Ritual ya, tetap nggak boleh ketinggalan dan sudah duduk di kursi nomor 2 Delta sebelah kiri di area belakang. Ya, ini nggak bisa reclining dong. Ini jadi nggak bisa reclining gara-gara kebentur kursi yang di belakang sana. Kenapa dia tiba-tiba medep mundur sendiri ya? Aduh, lucu sekali.
kereta Argo Bromo Anggrek dengan nomor KA2 sudah melanjutkan perjalanan meninggalkan stasiun Cirebon tepat sesuai jadwal. Perjalanan dari Cirebon menuju ke Semarang akan ditempuh Argo Bromo Anggrek kurang dari 2,5 jam ya. Berhubung ini adalah kereta ngebut dan kereta unggulan. Jadi dengan adanya Argo Bromo Anggrek ini, kalian bisa memanfaatkan mekanisme tarif khusus di rute Cirebon-Semarang. Dan ini adalah bagian kedua perjalanan saya menuju ke Semarang. Dan kondisi eksekutif 8 saat ini terpantau cukup ramai penumpang ya. Ini perjalanan di hari kerja, tapi ternyata memang cukup ramai ya peminat kereta Argo Bromo Anggrek. Saya tidak dapat single seat, di belakang sudah terjual, tapi ya semoga tidak ada sebelahan dan beruntung berada di sebelah kiri ya, karena pemandangan utama di jalur Pantura ya, apalagi kalau bukan pantai utara ya. Buat kalian yang berminat juga mencoba tarif khusus Argo Bromo Anggrek di rute Cirebon Semarang, terdapat 2 pilihan keberangkatan. Keberangkatan pagi atau siang hari dari Cirebon pada pukul 10:46 dan keberangkatan malam hari dari Cirebon pada pukul 10:56. Silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan perjalanan ya. Mungkin sudah beberapa kali ya saya review mengenai armada eksekutif stainless steel New Generation ini. Yang spesial dari armadanya Argo Bromo Anggrek adalah warnanya yang merah marun ya, mungkin disebutnya. Yang lain lebih dominan warna biru, kecuali yang warna coklat apa ya itu namanya, punyanya Bima Semeru juga beda sih. Ini lebih beda sendiri ya, warnanya merah seperti livery eksteriornya ya bang, berwarna pink ya. Kira-kira kalian bisa lihat sendiri ya, ada sumber penerangan, ada layar TV, rak bagasi kabin, ada detail batik, jendela-jendela ada window seat-nya, terus ada kantung kursi, ada meja lipat di sini. Ini kayaknya agak somplak gitu. Terus ini ada footrest. Nih, buat sandaran kaki. Meja kecilnya hilang, diganti area jendela ini. Ada colokan listrik di sebelah sana juga. Ini shaky banget ya, di bawah ngebut. Walah, terbontang-banting di ekor rangkaian ini. Waduh. Kayaknya mau main ke kereta makan aja deh, lihat seperti apa. Cuman ya memang harus jalan agak jauh. Di depan eksekutif 5 apa ya? Ini baru 7, masih 2 lagi cuy. Jeng. Wah, musola seperti biasa. Ini kereta makannya. Jalannya lumayan ya dari. Oh, sudah ada. Oke. Ya, makasih. Baru mau ngomong kok sudah jadi. Jalannya cukup lumayan dari eksekutif 8 di area belakang menuju ke tengah rangkaian. Dan ini adalah kereta makan New Generation. Warnanya cakep sih, saya suka warna ini, entah biru atau hijaunya. Dan kalau bukan karena menu di kereta unggulan yang sangat menggoda ini, saya nggak
apa ya istilahnya mager lah ya jalan jauh. Tapi bakmi godok sudah di tangan. Ini beda banget ya dengan terakhir kali saya naik kereta apa ya waktu itu yang pesan bakmi godok sampai nunggu lama banget itu ya. Ini saya baru nyampe, datang, terus tiba-tiba udah ada bakmi godok. No. Dan meskipun tadi saya udah upacara minum teh di kereta Saunggalih, ini saya beli lagi wedang teh jahe geprek. Kebetulan perutnya lagi agak terasa berguncang-guncang, mungkin dikasih jahe jadi lebih nyaman lah ya. Kita cemplungin dulu gula batunya. Ini gula batunya beda ya. Kalau yang di teh premium itu kan yang putih-putih, ongkahan gede gitu. Kalau yang di sini warnanya lebih ke kuning dan kecil-kecil pecahannya. Ini memang keretanya itu kan ngebut. Terus saya merasa tadi di belakang itu agak kebanting-banting, mikirnya karena di ujung belakang gitu kan. Tapi ternyata di bagian tengah, di kereta makan ini juga lumayan shaky ternyata. Bakmi godok itadakimasu. Memang masih terasa shaky. Terutama waktu belok atau ngelewatin wesel persambungan gitu ya. Nikmat banget ya Rek ya. Wah. Semoga kalian bisa ikut merasakan ya nonton video ini. Jadi bakmi godok ini salah satu menu favorit. Padahal tadi itu udah apa ya? Udah pesimis karena saya kan nggak naik dari keberangkatan awal. Pesimis. Pasti kayaknya udah habis nih. Tapi ternyata masih kebagian. Tiba-tiba langsung merasa lapar. Pekalongan tiba on time. Ayo, terbukalah. Ayo. Ibu. Lah, sampai udah berhenti ininya belum nyala. Nggak bisa dipencet juga sih. Akhirnya. Selamat datang di Pekalongan. Wah, livery pink. Jadi karena tadi tidak sempat merasakan melintas langsung Bekasi ya, Saunggalih berhenti reguler. Tadi Argo Bromo Anggrek mengobati rasa apa ya? Dengan melintas langsung di stasiun Tegal. Cuman memang nggak bisa ngebut ya di Tegal itu karena sebelum dan sesudah Tegal itu tikungan, jadi memang tidak ngebut. Tapi sudah keren sekali, sudah melintas langsung Tegal. Berasa kayak sensasi naik direct train gitulah pokoknya ya. Jadi dari Cirebon ke Semarang, Anggrek ini hanya singgah di Pekalongan saja, satu-satunya. Pertama dan terakhir sebelum saya turun di Semarang. Tuh, persiapan berangkat lagi, hanya singgah 2 menit saja. Kok belum nutup? Oh, udah. Ceklek. Mantap. Ini Anggrek ini belakangnya nggak bawa apa-apa lagi ya, jadi bisa lihat pemandangan dari belakang sini nih, numpang sebentar. Melanjutkan kembali minum wedang teh jahe yang tadi terlalu panas di kereta makan belum habis, saya bawa lagi ke sini. Dan barusan kan Anggrek masih berhenti di Pekalongan ya. Infonya nanti di KPK yang baru akan mengurangi jumlah stasiun singgahnya. Untuk rute Jakarta Surabaya misalnya Anggrek kan kemarin sampai saat ini masih melayani singgah di
Cirebon, Pekalongan, Semarang, Bojonegoro. Nah, nanti dikurangi tuh sisa Cirebon dan Semarang aja. Jadi Pekalongan dan Bojonegoro tak lagi dilayani singgah oleh Argo Bromo Anggrek. Jadi kayak apa ya, semi direct ya, untuk rute atau jarak sejauh Jakarta Surabaya hanya singgah di 2 stasiun. Keren sekali, Anggrek ini makin menyala. Tapi kalau untuk frekuensi perjalanan kayak masih sama ya, sehari 2 kali, pagi dan malam dari 2 arah yang berbeda. Pedas dan panas. Kereta apa ya barusan lewat, mendadak nongol. Jadi sudah mulai kelihatan pemandangan lautnya ya, mulai kelihatan tipis-tipis. Ya memang enggak terus kelihatan full gitu, enggak sih. Tapi kadang terhalang bukit seperti ini, nanti kelihatan lagi sebentar, kira-kira kayak gitu-gitu. Dan kebetulan untuk anggrek pagi yang saya naiki hari ini yang dapat sisi kiri, sisi laut dari arah Jakarta ini kursi baris C dan D. Ya, cuman tadi ada juga di eksekutif 2 kalau nggak salah belang, itu justru yang ada di kiri yang A dan B. Jadi kayak gini bisa terbolak-balik, bisa berubah sewaktu-waktu ya, Rek. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Ini di belakang rumah ini udah laut nih sebenarnya nih. Ini udah hampir stasiun pelabuhan. Dan masih terhalang, bentar lagi kita lihat, cari celah untuk melihat pemandangan pantai utara. Sudah melewati area tepi pantai utara dan mungkin waktu yang tersisa di perjalanan hari ini tinggal setengah jam terakhir. Dan bagian yang kedua dari perjalanan saya hari ini juga hampir usai. Mengenai perjalanan naik Argo Bromo Anggrek ini bisa kalian dapatkan dengan mekanisme tarif khusus di rute Cirebon Semarang. Harganya Rp140.000 saja. Kalian sudah bisa menikmati perjalanan dengan kereta unggulan selama 2,5 jam Cirebon Semarang. Kalau di total sejak awal keberangkatan dari Jakarta, dari segi harga, saya separuh perjalanan naik di kelas ekonomi premium 110.000 ditambah naik eksekutif 140.000, total di 250-an ribu rupiah ya. Sudah bisa menjangkau Semarang dengan nyaman dan hemat. Atau kalau kalian tidak berkenan naik ekonomi, tadi pilihan naik Samunggalih juga kayaknya eksekutifnya lumayan terjangkau ya untuk tarif khusus Jakarta Cirebon sekitar 165. Jadi kalau seandainya Samunggalihnya tadi eksekutif dengan Argo Bromo Anggrek saat ini totalnya 305, itu juga hitungannya masih lumayan hemat jika dibandingkan dengan tarif reguler kereta-kereta Semarangan yang di angka 400 ribuan, apalagi Argo Bromo Anggrek yang mungkin 600 atau 700 ribuan. Secara durasi perjalanan memang agak sedikit lama ya. Tadi naik Samunggalih 3 jam, naik Anggrek 2,5 jam, total 5,5 jam. Ditambah waktu tunggu transit di Cirebonnya setengah jam, total 6 jam. Kalau kalian naik kereta Semarangan mungkin full tanpa transit 5 jam. Tapi karena saya nyantai, tidak terburu waktu, perjalanan 6 jam ini terasa menyenangkan juga ya. Nggak masalah harus transit di Cirebon. Terus apalagi ya? Oh iya, nih armada Argo Bromo Anggrek yang saya naiki hari ini di eksekutif 8. Yang pertama pengaturan suhu kabin cakep, adem, sejuk.
pencahayaan juga cakep, kekedapan suara biasa aja. Terus yang berikutnya ini yang jadi catatan, entah kenapa ya di belakang sini atau pas kebetulan armadanya ini yang saya naiki agak sedikit shaky, terbanting-banting, hoyak-hayik dan bergetar-getar, kayak suspensinya tuh kayak yang masih kaku gitu loh. Jadi kayak apa ya, ya kayak bukan terlunta-lunta apa ya, gojak-gojak deh pokoknya. Nggak tahu kenapa nih Armada New-Gen yang saat ini saya naiki agak kurang prima ya dibandingkan dengan armada serupa yang lain. Tapi nggak apa-apa sih, tetap menyenangkan sekali naik kelas eksekutif. Apalagi tadi setelah naik ekonomi ya, terasa banget bedanya dari segi jenis kursinya, kemudian cara kentar kursi, kelegaan ruang kaki, dan yang lain-lain. Kira-kira itu aja cerita perjalanan saya yang tidak biasa dari Jakarta ke Semarang. Mungkin kalau kalian mau naik dari arah sebaliknya, nggak tahu ya jadwal yang bisa ngejar Sawung Galih menuju Jakartanya, karena yang termurah itu Sawung Galih sih. Yang lainnya kayak di rute Jakarta Cirebon naik Anggrek aja harganya udah 250.000. Jadi kira-kira kalian perhitungkan aja mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya itu aja lah, tidak usah berlama-lama, masih menikmati sisa akhir perjalanan hari ini, dan saya ucapkan selamat datang di Semarang. Wih, rame. Ada rangkaian apa aja itu ya? Kontainer. Terus apa tuh? Nggak tahu. Nggak kerasa ya. 6 jam total perjalanan. Tahu-tahu udah nyampe Semarang. Nunggu dibuka. Suka lama deh bukanya. Terima kasih. Perjumpaan singkatnya Anggrek. Banyak itu yang mau naik. Oke, dari suhu kabin yang cukup sejuk, terus keluar di Semarang baru ya kerasa panasnya. Padahal tadi merasa di Cirebon tuh kayak tumben Cirebon nggak terlalu panas, dan sekarang baru ngerasain panas kembali di kota Semarang. Tapi bersyukur sekali, senang sekali bisa kembali tiba di kota lumpia, di kota Semarang. Dan izinkan saya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Terima kasih Sawung Galih, terima kasih Argo Bromo Anggrek. Sampai jumpa, sehat selalu, bye-bye. Semarang.